Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah monitor chart, bahkan sudah dari pagi tadi mengamati pergerakan candlestick khususnya di XAUUSD. Pagi ini kita lebih lambat memberikan analisis dan mencoba untuk memetakan potensi pergerakan satu hari ke depan dari beberapa candle yang sudah terbentuk. Kita lihat secara sekilas, kita lihat secara kasat mata dulu dari pergerakan yang kemarin. Seller bergerak lebih dominan meskipun ada sedikit warna hijau yang muncul di sana. Namun demikian seller tetap masih dominan dari tren yang ada, dari high dan low yang terbentuk. Ya, seller tetap mendominasi. Kemudian kalau kita ukur dari yang kemarin, karena kemarin didominasi oleh buyer, kita tetap mengukur di sana. Kita tetap cari area retracement-nya. Nah, di sini ada area retracement. Kemudian market bergerak di area retracement, kemudian ditolak, di area retracement, kemudian ditolak. Ada sedikit breakout, namun demikian dikembalikan dalam posisi buyer kembali, sehingga ini saya menganggap sebagai area retracement. Ini masih kita anggap sebagai area retracement, di mana area ini cukup rawan dan cukup berbahaya untuk kita mengambil satu peluang, mengambil satu tindakan, salah satunya baik itu kita menjatuhkan pilihan buy dan sell di area itu, karena sangat berdekatan dengan area retracement. Kemudian di sebelah bawahnya lagi, kalau kita lihat ada level penting. Di sini ada support. Kalau kita perhatikan di wilayah support juga ditolak, di wilayah support juga memantul. Itu artinya wilayah ini adalah wilayah yang cukup rawan, ya, cukup riskan untuk kita entry di situ, sehingga berpeluang memantul. Ketika kita mengambil posisi sell ternyata memantul, ketika kita mengambil posisi buy, nah di area itu pun bisa berpeluang untuk nanti breakout. Kemudian di mana kita menempatkan titik entry yang tepatnya, ya, di mana kita menempatkan area-area yang aman dan berpeluang untuk kita dapat profitnya. Kita coba lihat di time frame besar dulu. Di time frame besar kita lihat sebentar apakah ada peluang. Di time frame besar ini ada petunjuk market akan turun, ya, sesuai dengan trigger yang pernah kita sampaikan di ujung resisten. Berada di ujung resisten, ada banyak penolakan, kemudian ada warna hijau yang tebal tanpa ada penolakan di sana, tiba-tiba berubah warna, sehingga ini menjadi pertanda akan adanya reversal. Ini akan ada petunjuk, setidaknya ada peluang untuk turun. Baru kita lihat nanti di time frame yang lebih kecil, ya, di time frame yang lebih kecil kita melihat peluangnya apakah kuat turun atau naiknya. Tentu kita melihat sesuai dengan real time yang ada di sana. Mengingat ini masih didominasi hijau yang terdekat dari runningnya, maka kita belum bisa menjatuhkan pilihan sell kita. Belum ada petunjuk di sana, belum ada trigger. Kita hanya akan mengambil posisi sell setelah melewati 1858,40, sehingga kita bisa taruh di sini. Oke, saya akan tandai dengan warna hijau. Kita bisa mengambil peluang sell di sini, atau kita menggunakan sell stop di 1857,40
ya. Ini masih pagi untuk kita membuat satu pemetaan juga. Targetnya tidak usah muluk-muluk, cukup di level pentingnya. Ini kalau ini cukup dekat ya, 118, mungkin bisa turunkan sedikit ya, karena cukup dekat dengan level psikologi di sana. Nah, kita bisa ambil 150 dari titik entry kita. Kalau terlalu dekat, terlalu kecil nanti juga kurang. Nah, ini targetnya bisa di level psikologinya di sini. Saya akan tandai dengan warna kuning untuk adalah wilayah psikologinya. Kemudian kalau nanti dia breakout di sana, kalau dia breakout, kita bisa ambil kembali posisi sell di bawahnya. Kita bisa kembali mengambil posisi sell setelah melewati area 1855, sehingga kita jatuhkan di 1853,80 ya. 1853,80 untuk mengambil posisi sell kembali. Di wilayah penting kita bisa memanfaatkan peluang untuk koreksi ya. Di wilayah penting ini kita bisa manfaatkan koreksi untuk limitnya. Untuk buy limit di 1855,03. Diingat, ini kita manfaatkan koreksi di area penting ya, sehingga yang dibutuhkan adalah kecepatan. Begitu tersentuh kemudian memantul, segera kita close di sana karena berpeluang lanjut turun dari arah pergerakan yang ada. Kalau sudah melewati 1857, kalau sudah melewati 1857 berpeluang untuk lanjut turun. Namun demikian, di level penting di situ ada penolakan yang cukup panjang, sehingga kita bisa manfaatkan untuk koreksinya ya. Istilahnya parkir sebentar kemudian jalan lagi. Maka kita bisa manfaatkan limit di situ 1855,03 untuk memanfaatkan koreksinya. Kemudian di bawahnya lagi sell stop targetnya di level penting berikutnya. Nah, ini cukup ya, targetnya cukup di level pentingnya ya. Kita bisa targetkan di area ini di 1852, sekian. Kemudian kita bisa jatuhkan pilihan kembali, entry kembali di 1851, ya. Namun demikian kita lihat apakah ini ada space untuk kita taking profit di sana. Ya, kalau tidak ada kita naikkan sedikit ya. Ya, intinya untuk mengambil peluang di sini, untuk mengambil peluang sell di sini, targetnya adalah di level psikologi ya. Targetnya di level penting berikutnya. Ini adalah level penting yang harus kita waspadai karena di situ berpeluang memantul. Saya akan coba untuk berikan lagi sell di sini, sell stop di 1851,64. Ya, kita bisa taruh di sini sell stopnya 1851,64. Ini adalah target sell yang terakhir. Kemudian nanti profitnya kita targetkan di area ini di warna hijau 1849. Di area ini kita bisa manfaatkan pantulannya ya.
Di level pentingnya kita manfaatkan buy limit di 1849,49 ya. Kita bisa manfaatkan limit di situ. Tentu ini untuk manfaatkan koreksi saat berada di level puncaknya. Diingat ketika kita manfaatkan limit, yang kita harapkan adalah koreksinya, pantulannya ya, bukan reversalnya. Karena untuk mengetahui nanti reversal atau tidak, satu harus ada petunjuk, harus ada signal, minimal pola candle, kemudian terkonfirmasi di situ. Baru kita nanti fokus kembali ke reversal. Selama itu masih belum ada, maka kita fokus ke sell dulu. Ya, nanti kalau breakout lagi, ya nanti kita ngambil peluang sell kembali sampai area ring terpenuhi. Area ring hari ini kemungkinan besar ya berada di antara 2000-an. Berada di antara 2000-an ya, 2300 hingga 2500. Sehingga kalau misalnya turun 2500 itu masih cukup ya di bawahnya ini. Bahkan masih berada di bawahnya ini. Sehingga apa yang bisa kita lakukan ketika masih turun? Ya, kita bisa mengambil peluang sell kembali ketika breakout di sini. Ketika breakout kita bisa mengambil peluang sell kembali. Nah, targetnya nanti di level berikutnya ya, di level berikutnya di sini atau di sini. Nah, maka yang terakhir kita kembali bisa manfaatkan stopnya, sell stopnya ya, sell stop di area paling bawah 18,53 ya. Terus kemudian bagaimana kita menaruh batas ruginya ya. Kita sudah sering sampaikan berulang kali, jangan beralasan marketnya berbalik ya. Bahkan kita sudah berikan petunjuk recovery itu seperti apa, jaraknya berapa. Kalau tidak memahami berarti tidak memahami materi yang disampaikan sebelumnya. Bahkan di video ini, di video sebelumnya sering kita sampaikan, ketika pertama kali kita menjatuhkan pilihan kita untuk entry baik buy maupun sell, maka pertama kali itu juga harus dipersiapkan di mana batas rugi kita nanti kita lakukan. Kemudian kalau kita recovery, di mana recovery itu kita lakukan, bukan ditunggu, bukan dibiarkan ya. Saya tidak pernah mengajari floating hingga mencapai lebih dari 1000 pip ya. Kalau itu dilakukan artinya sudah tidak mengindahkan petunjuk yang kita sampaikan. Kemudian cut loss juga begitu. Saya tidak pernah mengajari floating maksimal di atas 20% modal. Kalau itu dilakukan berarti masih menggunakan gaya lama, masih menggunakan mindset lama. Maka jangan berharap kalau seperti itu mindsetnya, polanya akan bisa kita bertahan lama. Yang terjadi adalah siklus yang selalu kembali atau siklus setan ya, untung rugi dan sebagainya. Nah, kenapa kita membuat proyeksi atau simulasi yang di bawah semuanya? Ya, karena arah kecenderungan masih turun. Nah, sekarang dilihat real time yang ada. Real time yang ada ini masih buyer dominan, sehingga kita juga harus memproyeksikan ini naik, ini turun, ini sudah mulai naik. Kita bisa juga nanti membuat simulasi yang di atas. Di level pentingnya yang pertama terdekat dulu, tidak usah terlalu jauh dulu. Yang terdekat di sini, ini level pentingnya. Nah, kita bisa tandai dulu level pentingnya. Di sini level penting, maka di atasnya kita bisa ambil peluang.
kita bisa mengambil peluang untuk entry-nya. Kita tandai dulu, ini adalah yang di atas ini adalah retracement. Retracement kita garis, kita kasih tanda warna ungu. Ini adalah retracementnya. Kemudian jarak untuk kira-kira titik entry kita ada enggak kira-kira 100 sekian, masih kurang, maka kita turunkan sedikit. Sekian, masih cukup kecil. Oke, tidak menjadi masalah. Yang terpenting kalau sudah melewati level penting ini, market akan bergerak naik lagi. Buy stop di sana ya, buy stop di 1862,75 95. Kita bisa taruh di sana buy stopnya di 1862,95 ya. Target terdekatnya berada di 1864 ya, atau di area retracementnya sekitar 100 sekian, berarti profit 90-an dapat. Kenapa terlalu kecil? Karena berdekatan dengan level pentingnya, berdekatan dengan retracementnya. Kalau nanti dia breakout di sana, kalau nanti dia breakout, kita tandai dengan warna kuning, kemudian kita bisa ambil peluang buy di atasnya. Kita bisa ambil buy di sini ya. Karena ini masih belum bergerak, maka saya menggunakan buy stop. Kalau sudah bergerak running dan marketnya sudah terbentuk, ada signal di sana, kita bisa eksekusi langsung 1865,61 ya. Targetnya di level penting berikutnya atau di level psikologi berikutnya, di sini atau di sini ya. Kita bisa taruh level pentingnya di sini. Ini untuk menandai puncaknya atau menandai targetnya. Kemudian kalau dia nanti kuat naik ya, target kita di puncak di sini adalah untuk limitnya. Nah, di sini untuk entry limit kita atau untuk memanfaatkan koreksinya ya, kita bisa manfaatkan sell limit ya. Sell limit di angka 1869,63. Ini koreksi yang kita manfaatkan. Ketika sudah tersentuh dan koreksi, kita profit, bisa langsung exit. Atau kita lihat ketika mulai tekanan ke bawah kuat, kemudian mulai terbentuk peluang di situ, mulai terbentuk signal di situ, triggernya muncul, ya kita bisa menahan lebih banyak lagi profitnya. Karena berada di puncak berpeluang memantul, meskipun nanti perlu diuji di area retracement kembali, tetapi berada di puncak, berada di area penting, biasanya ada koreksi di sana. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, ini yang bisa kita lakukan untuk memetakan pergerakan satu hari ke depan, meskipun agak terlambat, tetapi masih banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa profit konsisten ya, khususnya teman-teman keluarga Wijaya Trading mampu untuk mencoba mempraktekkan yang sudah kita ajarkan, kemudian nanti kita evaluasi seperti apa hasilnya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.